Pernahkah kalian mendengar kalimat, sejarah tidak selalu berulang, tetapi seringkali memiliki pola yang sama? Kalimat itu mungkin terdengar seperti kutipan biasa. Namun, di Piala Dunia 2026, kalimat tersebut seolah benar-benar hidup. Karena semakin jauh langkah timnas Spanyol di turnamen ini, semakin banyak orang menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bukan hanya permainan mereka yang mengingatkan kita pada generasi emas di era Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Carles Puyol, dan beberapa pemain lainnya, tetapi juga jalan yang mereka tempuh menuju partai final ini. Mulai dari status sebagai juara Euro, dominasi pemain Barca di dalam skuad Spanyol, kemenangan tipis atas Portugal, hingga berbagai kejadian unik yang sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2010 lalu. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau sepak bola memang sedang menulis ulang salah satu kisah paling indah dalam sejarah Piala Dunia? Di video kali ini kita akan membahas satu persatu fakta tersebut. Dan percayalah, semakin mendekati akhir video, kalian akan menemukan beberapa kemiripan yang benar-benar sulit dipercaya. Mari kita kembali ke Afrika Selatan. Saat itu dunia sedang menyaksikan lahirnya salah satu tim nasional terbaik sepanjang sejarah. Spanyol datang sebagai juara Euro 2008. Mereka memainkan sepak bola yang begitu indah, tidak mengandalkan fisik, tidak bermain bertahan. Mereka menguasai bola dengan operan pendek yang hampir mustahil dihentikan. Dunia mengenalnya sebagai tiki-taka. Di dalam tim terdapat nama-nama besar seperti Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Carles Puyol, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Iniesta, David Villa, Pedro Rodriguez, hingga Fernando Torres. Namun siapa sangka, perjalanan mereka justru dimulai dengan kekalahan. Swiss berhasil mengalahkan Spanyol di partai pembuka Piala Dunia 2026 lalu. Media Eropa langsung mempertanyakan status favorit mereka. Bahkan banyak yang menganggap Spanyol hanya hebat di atas kertas saja. Tetapi disitulah mental juara mereka mulai muncul. Perlahan, Spanyol mulai bangkit, mengalahkan Honduras, menumbangkan Chile, memulangkan Portugal, melewati Paraguay, menaklukkan Jerman, dan akhirnya gol Andres Iniesta di menit 116 mengubah sejarah sepak bola Spanyol selamanya. La Furia Roja resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya di tahun 2010 lalu. Banyak orang mengira cerita seperti itu hanya akan terjadi sekali. Tetapi 16 tahun kemudian, dunia kembali dibuat terkejut, tepatnya di Piala Dunia 2026 kali ini. Memasuki Piala Dunia 2026, Spanyol bukan lagi tim yang diperkuat Xavi, Iniesta, dan beberapa nama pemain tadi. Kini generasi baru mengambil alih. Ada Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, dan banyak pemain muda yang luar biasa juga. Awalnya tidak banyak yang menghubungkan mereka dengan skuad juara dunia 2010 lalu. Namun satu demi satu pertandingan berlalu dan media mulai menyadari perjalanan mereka ternyata memiliki pola yang hampir sama. Apakah ini hanya kebetulan? Mari kita lihat faktanya. Kebetulan pertama, sama-sama datang sebagai juara Euro. Tahun 2010, Spanyol datang ke Afrika Selatan sebagai juara Euro. Sedangkan tahun 2026 ini, La Furia Roja datang ke Piala Dunia sebagai juara Euro 2024. Status ini memberi kepercayaan diri luar biasa kepada seluruh pemain Spanyol. Mereka datang bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai tim terbaik di Eropa. Kebetulan kedua, 8 pemain Barcelona. Generasi 2010 diisi oleh 8 pemain Barca. Ada Xavi, Iniesta, Puyol, Sergio Busquets, Pique, ada Pedro, ada David Villa, dan Victor Valdés. Dan di tahun 2026 ini, Barcelona kembali menjadi tulang punggung timnas Spanyol dengan 8 pemainnya. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Eric Garcia, ada Joan Garcia, ada Ferran Torres, dan Dani Olmo. Lalu kebetulan yang ketiga, Real Madrid tanpa gelar.
Menjelang Piala Dunia 2010 lalu, Real Madrid gagal meraih satu trofi pun. Dan menjelang Piala Dunia 2026 ini, hal serupa kembali terjadi. Memang tidak ada hubungannya secara langsung, namun menariknya, kedua momen tersebut sama-sama diikuti keberhasilan timnas Spanyol melangkah jauh. Kebetulan yang keempat, pertandingan pembuka. Pada tahun 2010 lalu, Afrika Selatan bertemu Meksiko di partai pembuka. 16 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2026 ini, Meksiko lagi-lagi bertemu Afrika Selatan pada laga pembuka. Sebuah kebetulan yang bahkan jarang disadari oleh para penggemar sepak bola. Kebetulan yang kelima, Portugal kembali menjadi korban Spanyol. Di tahun 2010 lalu, David Villa mencetak gol kemenangan Spanyol. Spanyol menang 1-0. Portugal tersingkir dari ajang 4 tahunan ini. Di tahun 2026, skor yang sama kembali terjadi. Spanyol kembali menang 1-0 atas Portugal. Portugal kembali harus pulang lebih cepat. Sulit dipercaya, tetapi ini benar-benar terjadi. Belum selesai sampai di situ, masih ada fakta lain yang membuat banyak orang makin menggelengkan kepala. Marcelo Bielsa, nama pelatih asal Argentina ini ternyata juga menjadi bagian dari 2 perjalanan timnas Spanyol. Pada tahun 2010 lalu, Bielsa melatih timnas Chile dan Chile berhasil dikalahkan Spanyol. Pada tahun 2026 ini, Bielsa melatih timnas Uruguay dan lagi-lagi Spanyol berhasil menang dan memulangkan Uruguay. Kemudian, cederanya bek kunci timnas Portugal. Di tahun 2010 lalu, ketika PP menjadi kunci dari pertahanan Portugal, harus mengalami cedera secara tiba-tiba. Dan di tahun 2026 ini kembali terjadi ketika Portugal menghadapi Spanyol. Nuno Mendes kali ini yang menjadi korban. Apakah ini hanya kebetulan? Kemiripan selanjutnya diawali dengan hasil yang kurang maksimal. Pada tahun 2010 lalu, timnas Spanyol harus kalah dari timnas Swiss. Dan pada tahun 2026 ini, lagi-lagi timnas Spanyol gagal meraih hasil sempurna ketika menghadapi Tanjung Verde. Semua fakta tersebut membuat media Spanyol mulai ramai-ramai membahas satu pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang sejarah sedang menulis ulang dirinya sendiri? Tapi kalau menurut kalian, apakah ini hanya sebatas kebetulan? Atau memang pertanda tadi akan membuat La Furia Roja timnas Spanyol kembali berjaya dan akan memenangkan trofi keduanya di tahun 2026 ini? Dan apakah masih ada lagi menurut kalian kemiripan antara tahun 2010 dengan tahun 2026 ini? Coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita melihat dari sisi ilmiah, jawabannya tentu tidak. Sepak bola tidak pernah mengenal takdir berdasarkan pola-pola seperti di atas. Tidak ada rumus yang mengatakan 8 pemain Barcelona berarti pasti juara. Tidak ada statistik yang membuktikan Real Madrid gagal juara membuat timnas Spanyol otomatis sukses. Semua ini hanyalah rangkaian kemiripan yang menarik untuk dibahas. Namun, sepak bola bukan hanya soal angka. Sepak bola adalah cerita, dan cerita-cerita seperti inilah yang membuat miliaran orang jatuh cinta kepada sepak bola ini. Karena terkadang sebuah kebetulan mampu menciptakan kisah yang lebih indah daripada skenario film. Dan yang pasti semuanya akan terjawab di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Tepatnya pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat apakah sejarah akan kembali terulang atau justru Argentina akan berhasil back to back menjuarai gelaran 4 tahunan ini. Layak kita tunggu. Dan coba tulis prediksi kalian, siapakah yang bakal juara di tahun ini dan berapa skor untuk pertandingan antara timnas Spanyol menghadapi timnas Argentina. Tulis jawabannya di kolom komentar. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih, bye.